Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, Semboja Barat, Kutai Kartanegara, mulai ajaran baru 2024 memberikan beasiswa kepada dua golongan santri. Yang pertama anak yatim dan yang kedua duafa atau keluarga yang kurang mampu. Kalau seandainya ada tetangga kita, keluarga kita atau siapa saja di daerah manapun kalau ingin sekolah di pesantren kami, berbagi anak yatim dan keluarga yang kurang mampu tadi, silakan mendaftar, menghubungi di pihak pesantren, maka insya Allah kami berikan beasiswa alias sekolah gratis di pesantren. Insya Allah kami berserta rombongan kurang lebih ada 62 orang akan berangkat umrah tanggal 14 September. Pesawatnya Saudi Arabia. Jadi pesawat yang mahal itu adalah pertama Garuda, yang kedua Saudi. Ini harganya memang mahal ya, tapi alhamdulillah ada rezeki berangkat tanggal 14 September dan kembali tanggal 27 September. Kurang lebih 14 hari perjalanan. Sudah ditutup pendaftaran bulan September. Kemudian kita buka lagi pendaftaran umrah bulan Oktober, November, Desember dan seterusnya, kecuali bulan Ramadan dan bulan Syawal. Siapa yang hendak berangkat umrah di bulan-bulan tersebut, kami buka harga 27 juta rupiah selama 12 sampai 14 hari perjalanan. Tapi ada syaratnya 27 itu. Apa itu? Hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan diadakan di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, Semboja Barat tanggal 8 September 2024. Datang, hadir dan mendaftar. Hendak bulan apapun insya Allah kita terima. Tapi kalau selain dari hari itu kembali normal menjadi 32 juta. Jadi pada keluarga tetangga siapa tahu hendak umrah ya 27, cari aja pian sebalik papan, nggak ada lagi harga 27 itu. Ada 28, 29, hotelnya jauh 1,5 kilo bisa. Nah kita insya Allah parak ya. Andalus dia di Madinah, Andalus turun dari hotel sudah pelataran Masjid Nabawi. Kalau di Makkah itu kurang lebih 150 meter sudah masuk di WC2 daerah Ajab ya. Kemudian siapa yang hendak umrah plus Mesir ya, umrah Mesir melihat si orang mengaku jadi Tuhan Firaun kita buka harga 36 juta perjalanan 15 sampai 17 hari ya, 15 sampai 17 hari perjalanan umrah plus Mesir. Itu berangkat tanggal 25 November insya Allah. Harganya 36 juta. Nah, kalau Desember ada juga keberangkatan umrah plus Dubai, itu harganya 37 juta. Kurang lebih perjalanan 15 sampai 17 hari juga. Nah, siapa tahu Anda yang berumrah, insya Allah kami siap membantu. Kemudian yang hendak berangkat haji tahun depan, visanya visa haji, bukan visa ziarah, bukan visa amil. Apalagi visa umrah berbahaya ditangkap orang. Tapi visanya visa haji, hotel bintang 4 harganya 300 juta, hotel bintang 5 400 juta. Nah siapa tahu nanti dicangkul-cangkul di belakang rumah dapat 20 kilo emas ya, ya. Nah, jangan lambat-lambat lagi bahaji. Nanti bahaji kada begini pulang ya. Jangan nanti. Ya, nah, jadi seperti itu ya. Jadi nanti pada saja tetangga keluarga siapa nah yang hendak 27 juta harganya, fasilitas bagus ya, fasilitas kita kualitas harga 32 ya. Itu silakan nanti hadir di peringatan Maulid. Daftar dulu berapakah daftar, 1 juta kah, 2 juta kah, 5 juta kah. Alhamdulillah
Yang penting bertunangan dulu lawan Mekah Madinah. Ya. Jangan sudah daftar imbah tuh kada jadi. Itu ibarat kata sudah melamar bebinian, imbah tadi dibatalkan. Itu bisa besarikan keluarga sampai hari kiamat. Alias Mekah Madinah sudah mendaftar, tiba-tiba diambil lagi, merajuk Mekah Madinah dia. Ada lagi mau undang dia. Nah, jadi seperti itulah. Baik. Salah satu ayat yang paling mulia adalah ayatul kursi. Disebut kursi itu karena memang makhluk Allah Ta'ala salah satu yang besar adalah kursi. Jadi ada kursi, ada laul mahfud, ada qalam, ada arash. Nah, itu disebutkan di pendapat para ulama ketika Allah menciptakan al-kursi ini itu di tanggal 10 Muharram. Ya, kata para ulama seperti itu. Nah, sehingga dijadikan juga ayat kursi. Nah, apakah kursi itu seperti kursi bangku yang kita sekarang? Wallah alam. Kita kada paham bagaimana bentuk makhluk itu. Nah, Allah menguasai kursi. Jadi kursi itu makhluk yang besar ya, ciptaan Allah yang besar seperti aras juga, seperti kalam, lauhul mahfuz dan lain sebagainya. Salah satu fadilah orang membaca ayat kursi ini sangat baik ya. Banyak sekali fadilahnya. Salah satunya adalah siapa yang melazimkan membaca ayat kursi setelah selesai salat fardu. Ayat kursi ini kita kan rancak tadi salat ayat kursi. Maka siapa yang membaca ayat kursi setelah salat fardu, kemudian setelah itu dia selesai, maka tidak ada antara dia dengan surga kecuali hanya kematian. Artinya kalau ada tuh orang mengamalkan ayat kursi setelah salat fardu, baca ayat kursi, kalau seandainya dia mati langsung masuk surga. Artinya yang menghalang dia untuk masuk surga itu cuma apa ya? Cuman mati aja. Makanya kita kada bakalan bisa masuk surga beratan kecuali mati berdahulu. Nah, supaya langsung kada singgah-singgah nanti adalah mengamalkan ayat kursi. Nah, kalau seandainya umpama ada gangguan dari bangsa jin dan sebagainya, tambahin 2 ayat berikutnya. La ikraha fiddin. Pertama ayat kursi ya. Allah dari awal wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Siapa yang mempunyai gangguan astral, maksudnya yang tidak bisa kasat mata ini, yang membuat jin-jin ini, maka baca itu ayat kursi ditambah 2 ayat setelahnya. Nah, ada ulun datang ke wadah Abu Yasarwani waktu Sidin masih hidup lah. Kepada Abu Ya, ulun tuh di Amburawang banyak jinnya. Jar Sidin wajar aja hutan ibarat kata ya. Dulu juga di Al-Banjar ini hutan jinnya sih banyak kan. Nah, apa kira-kira supaya aman nih Jar Sidin amalkan tadi tuh yang kita baca itu. Ayat kursi sama la ikraha fiddin. Nah, kalau itu mesti dibaca itu untuk menghalang daripada orang-orang yang jahat-jahat. Nah, kalau ditambah lagi sampai akhir dari surah Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai akhir Baqarah, itu lebih baik lagi. Nah, karena ayat kursi akhir Baqarah semuanya ada di dalam surah Al-Baqarah. Apalagi kalau seandainya ada rumah itu, nah orang berisi rumah gangguan apakah
ya jin kah atau apa santet kah parang bayan, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi, bacakan surah Al-Baqarah. Kalau mungkin kita kada tapi lancar baca surah Al-Baqarah, mengundang orang kada berduit juga, ibarat kata setelkan kaset. Nah, buka di YouTube surah Al-Baqarah. Nah, baca itu sering-sering, putar terus surah Al-Baqarah itu. Maka nang di dalam rumah itu akan terkeluar nang jahat-jahat tadi. Nah, itu penting sekali itu ya, ayat kursi itu. Nah, itu ayat kursi salah satunya adalah siapa yang mengamalkan setelah sholat fardu, maka tidak ada antara dia dengan surga kecuali hanya kematian saja. Nah, begitu juga guru-guru kita ya, guru-guru kita banyak sekali ya, Habib Umar bin Hafidh, Habib Ali Masyhur, kemudian Syekh Sya'rul Mutawali, kemudian juga Mbah Maimun Zubair. Itu beliau menyarankan kalau kita nih ya masuk rumah, berjalan dari mana nih lah, masuk rumah baca dulu kita salam. Kalau ada orangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak ada bacanya assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nah, kemudian jangan lupa Jarsidin kalau sudah berkeluarga nih ya, berkeluarga ada laki, ada bini, untuk memudahkan rezeki alias di rumah itu ada aja tuh nah barang-barang nang kayak di orang, artinya bisi baras, bisi macam-macam lengkap aja nih nah. Rezeki itu lancar. Apa itu? Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Jangan lupa itu. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Jadi ngucapin salam, baca salawat surah Al-Ikhlas 3 kali. Biar sambil berjalan dan sambil apa? Kemudian baca ayat kursi. Nah, ayat kursi ini adalah untuk mendamaikan antara laki bini di rumah. Kan ada orang laki bini itu berkelahi aja karena ada jin yang diutus sama orang-orang yang jahat, namanya jin dasim. Dasim ini tugas itu mahaur rumah tangga orang. Mahaur, melihat bini seorang kayak pembantu, melihat bini orang kayak artis. Nah, itu ada hantunya itu. Ada lakian begitu, melihat bini seorang kayak pembantu benar, tapi melihat bini orang kayak artis, bini orang dilihat. Memang ada hantunya itu, mata jelalatan tuh. Begitu juga binian, melihat laki orang, melihat laki seorang kayak apa namanya tukang sampah. Ini mohon maaf lah, bukan menghina tukang sampah lah. Artinya bebarangan begitu melihat, tapi kelihat laki orang bungas banget perataan. Kijil juga pembinaan ini. Ini si dasim itu bang mahawar dia. Nanti boleh berkelahi laki bini. Laki bini berkelahi, dihaurnya anak, hancur rumah tangga. Berapa banyak itu. Nah, maka untuk melembutkan rumah tangga, terutama suami istri dan anak-anaknya damai tentram nih lah, maka jangan tinggalkan untuk baca ayat kursi. Nah, kalau keluar Allah tadi surah Al-Ikhlas untuk menarik rezeki, kalau ayat kursi untuk mendamaikan laki bini. Penting banget masuk tuh bacakan. Dari mana kah? Kita boleh dari pasar kah, dari masjid kah? Jangan lupa itu. Sama juga kita buka toko tenang, bacakan dari itu. Tambahin Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq dan An-Nas, buka aja insyaallah. Barakah ada toko tadi. Nah, orang yang jahat-jahat mengirimi macam-macam dia keluaran nanti ya, untalannya itu ruah, muntah ya, muntah semuanya dia. Nah, jadi penting sekali mengamalkan amalan itu karena Nabi kita yang mengajarkan tadi. Nabi kita yang mengajarkan ayatul kursi untuk sebagai penjagaan buat kita. Malam tuh nah orang hendak guring baca ayat kursi. Maka siapa yang membaca ayat kursi di malam hari sebelum dia tidur, maka Allah jaga dia dan keluarganya serta tetangga-tetangganya. Buntung kita kalau rumah kita parak masjid. Masjidnya masjid kaum tua. Kalau masjid nang bubuhan Wahabi kan ada bacaan dia. Habis azan mati sudah mikrofon. Nah, kita ada ayat kursi dan sebagainya. Ketika orang di masjid baca ayat kursi itu, maka sekampungan itu mendengar ayat kursi tadi, insya Allah dapat barakah kampung tadi. Nah, dapat berkah. Nah, oleh karena itu amaliyah daripada surat Al-Kursi ini sering-sering kita amalkan, terutama habis sholat, terutama masuk rumah, dan juga terutama hendak
kuburin. Nah, kiranya mungkin seperti itu dulu. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan panjang umur. Nenek sehat Allah. Di belakang nenek. Mudahan panjang umur buatan, insyaallah tuan rumah diberkahi dan kita semuanya diberkahi. Yang belum berangkat umrah atau haji segera insyaallah berangkat ke sana. Dan mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.